Bagaimana mungkin keadaan Iran bisa menjadi lebih buruk saat ini ketika AS menghujani negara itu dengan kekuatan udara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya? Jawaban sederhananya, lebih banyak lagi kekuatan udara. Sesuatu yang besar baru saja memasuki Mediterania saat kapal induk AS ketiga mendekati Iran. Ini adalah ancaman ganda karena AS mengerahkan seluruh kekuatannya dan memiliki kejutan besar untuk rezim Iran. Lebih banyak kapal induk, lebih banyak pesawat, dan seperti yang akan Anda ketahui jika Anda terus menonton, kedatangan kapal induk ketiga akan menghilangkan satu-satunya pengaruh terakhir yang dimiliki Iran. Pertama, mari kita fokus pada kapal induk itu sendiri. Pada tanggal 8 Maret, Jerusalem Post melaporkan bahwa AS telah mengerahkan USS George H.W. Bush yang sekarang sedang dalam perjalanan ke Laut Mediterania. Kapal induk ini akan bergabung dengan dua kapal induk lainnya yang dimiliki Angkatan Laut AS di sekitar Iran, yaitu USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Seperti USS Abraham Lincoln, kapal perang terbaru ini adalah salah satu kapal induk super kelas Nimitz milik Amerika. Sementara semua ini terjadi, USS Gerald R. Ford telah melintasi terusan Suez dan memposisikan diri di Laut Merah, di mana dilaporkan sedang menunggu untuk menghadapi setiap upaya Houthi di Yaman untuk bergabung dalam perang di pihak Iran. Adapun USS Abraham Lincoln, kapal ini terus mengirimkan pesawat pembom dan jet tempur ke wilayah udara Iran, di mana mereka menimbulkan kerusakan pada target di darat, sementara AS secara sistematis membongkar setiap ons kekuatan militer yang menurut Iran mereka miliki. Kembali ke USS George H.W. Bush, kapal induk tersebut telah dikerahkan setelah menyelesaikan serangkaian latihan pra-penempatan yang mempersiapkannya untuk tugas-tugas yang akan datang. USNI News melapalkan pelatihan ini, mencatat bahwa kapal induk dan kelompok serangannya telah menyelesaikan latihan unit gabungan, yang merupakan latihan yang harus diselesaikan oleh semua kelompok serangan kapal induk sebelum mereka dapat disertifikasi untuk penugasan nasional. Dengan kata lain, pelatihan telah selesai dan kapal induk siap beraksi. Pasukan armada AS mengonfirmasi hal itu dengan pernyataan sederhana yang akan membuat sisa-sisa rezim penguasa Iran gemetar ketakutan. Grup kapal induk GHWB berulang kali mendemonstrasikan peluncuran dan pendaratan aset udaranya yang akurat dan cepat. Pelatihan ini sangat intensif. Pernyataan yang sama mengungkapkan bahwa selama latihan 28 hari, pesawat dari USS George H.W. Bush melakukan 1.586 sorti dengan 693 pendaratan di siang hari dan 682 pendaratan di malam hari. Komandan grup kapal induk, Kapten Robert Bibau, mengatakan bahwa timnya sekarang siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan, dengan menyatakan, tugas kami adalah memastikan bahwa ketika mereka membutuhkan kami, baik untuk superioritas udara, serangan, peperangan elektronik atau kehadiran, kami siap untuk memberikan layanan segera dan tanpa ragu-ragu. AS memiliki beberapa peran yang sangat spesifik untuk USS George H.W. Bush. Tetaplah bersama kami karena kami akan menggali lebih dalam tentang apa yang akan dilakukan kapal induk ini saat bergerak melalui Mediterania. Sebelum itu, kapal induk super ini membawa daya tembak yang jauh lebih besar ke dalam perang yang telah menguntungkan AS sejak saat mereka mulai melancarkan serangan terhadap Iran. Naval Technology memberikan beberapa informasi dasar, mencatat bahwa kapal induk ini memiliki awak sebanyak 3.250 orang, termasuk 160 perwira. Kapal ini telah beroperasi sebagai bagian dari Angkatan Laut AS sejak Mei 2009 dan memiliki daya tembak yang cukup besar, bahkan sebelum kita membahas kontingen pesawat di kapal tersebut. Kapal induk ini dilengkapi dengan sistem elektronik dan pengawasan angkatan laut dari Lockheed Martin yang mencakup sensor, sistem komunikasi, senjata, dan sistem elektronik lainnya yang terpasang di kapal. Berbicara tentang senjata, USS George H.W. Bush dipersenjatai dengan peluncur rudal Raytheon GMLS Mark 29 yang menembakkan rudal NATO Sea Sparrow atau Evolved Sea Sparrow. Tambahkan sepasang sistem peluncur rudal berpemandu Mark 49 dan 4 sistem senjata penutup Phalanx 20 mm yang dapat menembak dalam rentetan 20 detik dengan kecepatan 4.500 peluru per menit, dan Anda mendapatkan kapal yang sangat kuat. Namun, bukan kapal induk itu sendiri yang harus dikhawatirkan Iran, melainkan pesawat-pesawat yang dibawa kapal induk tersebut. Menurut Naval Technology, USS George H.W. Bush biasanya membawa hingga 56 pesawat bersama dengan hingga 15 helikopter. Kapal ini tidak memiliki F-35 seperti yang dibawa oleh USS Abraham Lincoln untuk memberikan kemampuan siluman yang masih dibutuhkan AS di Iran untuk menghancurkan kantong-kantong pertahanan udara yang terisolasi. Tetapi yang dibawa USS George H.W. Bush ke medan perang adalah beberapa F-18 generasi keempat bersama dengan Grumman EA-6B Prowler dan Grumman E-2C Hawkeye. Pesawat juga dapat diluncurkan dengan kecepatan satu pesawat setiap 20 detik. Jadi, AS hanya membutuhkan beberapa menit untuk menerbangkan seluruh armada pesawat kapal perang tersebut ke langit saat dibutuhkan.
Namun, kita memiliki kekuatan Amerika lainnya yang bergerak menuju Iran. Tapi mengapa? Kami dapat memberitahu Anda apa yang tidak akan dilakukan oleh kapal induk super terbaru ini, menghancurkan kapal perang Iran. Sejujurnya, hal itu tidak perlu, karena setiap kapal besar yang dimiliki Iran telah ditenggelamkan. Menurut Presiden AS Donald Trump, AS menghancurkan 42 kapal Iran hanya dalam 3 hari serangan selama operasi Epic Fury, dan telah menghancurkan sebagian besar Angkatan Udara Iran dan sebagian besar jaringan pusat komando dan kendalinya. Ini tidak berarti bahwa USS George H.W. Bush tidak akan menambah penderitaan di dalam Iran sendiri seperti yang akan Anda ketahui sebentar lagi. Namun, kapal ini tidak datang untuk melakukan pekerjaan yang belum dapat dilakukan oleh 2 kapal induk lain yang mengelilingi Iran. Jadi, apa yang dilakukan kapal induk super ini di Mediterania saat bergerak mendekati Iran? Ada beberapa jawaban potensial untuk pertanyaan itu, dan semuanya dimulai dengan satu pengaruh yang masih dimiliki Iran dalam pertarungannya dengan AS, Selat Hormuz. Bahkan setelah dibom hingga hancur, Iran masih mampu mengerahkan kapal-kapal kecil dan cepat ke Selat Hormuz untuk menimbulkan masalah besar bagi pelayaran global. Sebagai konteks tambahan, selat ini merupakan salah satu koridor minyak utama dunia. Menurut BBC, Iran telah menyatakan akan membakar kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz selama perang dengan AS dan Israel berlangsung, yang merupakan masalah karena sekitar 20% gas dan minyak dunia yang diangkut melalui laut melewati selat ini. Meskipun angkatan lautnya hampir hancur, Iran masih memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah di jalur air sempit ini dengan drone dan kapal cepatnya. Dengan lebar hanya 50 km atau 31 mil di pintu masuk dan keluarnya, Selat Hormuz menyediakan titik hambatan alami yang dapat dimanfaatkan Iran untuk melaksanakan ancamannya. Artinya, 3.000 kapal yang melewati selat setiap bulan sebagian besar terhenti, yang berarti kerugian miliaran dolar akibat terhentinya pengiriman barang. Pada tahun 2025 saja, sekitar 20 juta barel minyak melewati jalur air ini, kata BBC, yang setara dengan hampir 600 miliar dolar perdagangan energi. Iran tahu bahwa mereka tidak dapat melukai militer AS, tetapi mereka dapat menyerang keuangan puluhan negara dengan satu kekuatan tawar-menawar yang mereka miliki. Disinilah peran USS George H.W. Bush. Seperti yang ditunjukkan Max Afterburner dalam analisisnya tentang perjalanan USS George H.W. Bush, tampaknya sangat mungkin bahwa kapal induk super ini akan menjadi semacam kapal pengawal bagi kapal-kapal komersial yang mencoba melewati selat tersebut. Senjata utama Iran sebagai kekuatan angkatan laut saat ini adalah kapal-kapal serang cepat ini. Dan kapal-kapal itu berubah menjadi melon yang meledak begitu mereka berada dalam jangkauan kapal induk. Dengan kata lain, kapal-kapal tersebut melepaskan sejumlah besar drone ketika mereka mendekati sesuatu yang mereka anggap sebagai ancaman. Disinilah penempatan kapal induk terbaru Amerika berperan. Jadi, sekarang Anda memiliki masalah itu. Memiliki kelompok serang kapal induk ketiga di sana akan memungkinkan Anda untuk mengawal pengiriman komersial dan melindungi pengiriman komersial dari drone yang dapat diluncurkan dari berbagai aset angkatan laut ini. Afterburner menjelaskan, artinya, AS sekarang dapat mengerahkan 2 kapal induknya untuk menekan Iran, yang berarti membombardir Iran dengan lebih banyak kekuatan militer, sementara 1 kapal induk lainnya fokus menjaga Selat Hormuz tetap terbuka agar pengiriman melalui jalur air tersebut dapat dimulai kembali. Ini adalah langkah cerdas dari AS. Ini adalah cara bagi negara tersebut untuk mengimbangi kritik terhadap lonjakan harga minyak yang signifikan yang telah mengakibatkan penurunan pasar saham akibat gangguan yang ditimbulkan Iran dengan menggunakan pengaruh terakhirnya. Jika Selat Hormuz dibuka kembali, maka harga minyak diharapkan akan turun kembali di bawah $100 hingga $120 per barel, seperti yang dilaporkan BBC pada 9 Maret. Diplomasi berbasis kekuatan militer, jika Anda mau, yang akan memungkinkan AS untuk melanjutkan kampanyenya di Iran tanpa tekanan yang diberikan pada sektor minyak. Namun, USS George H.W. Bush dapat melakukan lebih dari sekedar melindungi Selat Hormuz. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, ini adalah acara militer dan kami memberikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Berlanggananlah jika Anda belum melakukannya untuk memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini. Nah, salah satu hal lain yang dibawa oleh kapal induk super baru ini ke perang di Iran adalah transformasi dari pengerahan kekuatan udara AS terbesar ke Timur Tengah sejak Perang Irak 2003 menjadi kekuatan yang luar biasa yang tidak akan mampu dilawan Iran. Afterburner mengatakan hal yang sama dalam analisisnya, menyatakan, serangan 3 kapal induk ini salah satu konsentrasi kekuatan udara naval Amerika terbesar di zaman modern, dikombinasikan dengan jumlah besar,
ratusan jet tempur dan pembom angkatan udara di wilayah tersebut, berarti kapasitas serangan yang luar biasa menghujani situs rudal Iran, bunker komando, dan apa yang tersisa dari angkatan laut mereka saat ini. Itu tidak baik untuk Iran. Kedatangan USS George H.W. Bush di Mediterania menandakan bahwa AS memiliki kemampuan untuk menciptakan apa yang setara dengan pangkalan militer baru di tempat-tempat yang belum ada pangkalan untuk negara tersebut. Bagian dari strategi Iran adalah menyerang pangkalan AS di seluruh wilayah Teluk yang merupakan langkah putus asa, seperti yang akan kami jelaskan nanti. Namun dengan kapal induk, AS memiliki apa yang pada dasarnya adalah pangkalan bergerak yang dilengkapi dengan pertahanan yang jauh lebih sulit untuk dihancurkan oleh Iran. Kapal induk Amerika ketiga yang tiba di dekat Iran menambah target bergerak lain yang juga dapat meluncurkan sejumlah besar kekuatan udara ke negara yang kapasitas perangnya telah berkurang hingga hampir tidak ada lagi. Mari kita kembali ke komentar Afterburner tentang kapasitas serangan yang luar biasa. Iran akan merasa seolah-olah mereka sudah menghadapi hal itu. Pada tanggal 6 Maret, Times of Israel melaporkan komentar yang dibuat oleh Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang mengatakan bahwa gelombang serangan yang telah dilancarkan terhadap Iran telah melumpuhkan 80% pertahanan udara negara itu dan sekitar 60% peluncur rudalnya, meskipun ancaman tersebut belum sepenuhnya hilang. Zamir memperingatkan, Iran telah sangat melemah. Kita melihat hal itu dalam penurunan output ofensif Iran sejak hari pertama perang. Apa yang dimulai sebagai upaya untuk memproyeksikan kekuatan melalui peluncuran drone dan rudal telah menurun drastis. Menurut Laksamana Brad Cooper yang memimpin pasukan AS di Timur Tengah, peluncuran drone Iran telah turun 83% pada tanggal 5 Maret dibandingkan dengan hari pertama perang. Peluncuran rudal balistik telah menurun lebih jauh, turun 90%, yang sejalan dengan klaim Zamir bahwa AS dan Israel telah secara sistematis menghancurkan kemampuan Iran untuk berperang. Ditambah lagi dengan hilangnya sejumlah besar pusat komando dan kendali yang hanya mempersulit Iran untuk melawan balik karena kurangnya dukungan logistik dan instruksi yang disampaikan secara bertahap, maka Anda akan mendapatkan kekuatan yang hampir tidak layak disebut sebagai kekuatan militer. Iran pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin situasinya bisa menjadi lebih buruk dari yang sudah ada? USS George H.W. Bush memberikan jawabannya. Selain merampas pengaruh Iran di Selat Hormuz, kedatangan kapal induk ini di Mediterania sama artinya dengan AS yang mulai bertindak tegas, klaim Afterburner. Ia menambahkan bahwa kita sekarang memasuki fase kedua dari rencana AS untuk Iran setelah minggu pertama yang menghancurkan dan telah melumpuhkan negara tersebut. Dengan kapal induk ketiga yang terlibat, AS sedang mempersiapkan strategi jangka panjang karena sekarang mereka memiliki kemampuan untuk melakukan rotasi dan istirahat. Pengaturan ini meningkatkan kemampuan AS untuk melakukan rotasi aset dan menjaga gelombang jet tempur tetap prima, karena lebih dari 3.000 target telah dihantam sejauh ini dalam perang. Afterburner menyatakan, ingatlah angka itu, kita akan kembali membahasnya segera. Tetapi yang dikatakan Afterburner di sini adalah bahwa USS George H.W. Bush adalah sinyal kepada Iran bahwa tidak akan ada istirahat. AS memperhitungkan kelelahan pilot dan kebutuhan perawatan jet tempur dengan menghadirkan kapal induk ketiga. Setidaknya 2 kapal induk kini dapat fokus menyerang Iran di Selat Hormuz, sementara kapal induk yang telah dirotasi menangani perbaikan dan masalah lainnya. Begitu kapal induk yang dirotasi siap, ia kembali beraksi, baik menambah daya tembak 2 kapal induk yang sudah beroperasi atau memberikan kesempatan bagi kapal induk lain untuk berganti peran. Trump telah mengatakan bahwa ia memperkirakan perang di Iran akan berlangsung selama 4 hingga 5 minggu dan mungkin bahkan lebih lama dari itu. Membawa kapal induk super lain dan kekuatan udara yang dibawanya ke dalam pertempuran adalah cara AS memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan tingkat tekanan yang sama yang telah mereka berikan sejauh ini kepada Iran. Dan AS dapat melakukan hal itu. Kami sebutkan sebelumnya bahwa USS George H.W. Bush tidak membawa F-35. Sebagian besar jet tempurnya adalah F-18 yang tidak memiliki kemampuan siluman. Tentu saja, mengirimkan jenis jet tersebut ke suatu negara ketika AS tidak mengendalikan wilayah udaranya akan beresiko. Tetapi risikonya sangat kecil. Menurut beberapa pihak, AS tidak hanya memiliki superioritas udara di Iran, memiliki supremasi udara, yang berarti jet tempurnya dapat terbang dan mengebom apapun yang mereka inginkan, hampir sesuka hati.
Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan AS saat ini adalah kantong-kantong kecil pertahanan udara Iran yang kemungkinan telah terputus dari pusat komando dan kendali yang telah dibom AS dan Israel selama lebih dari seminggu, hingga hancur lebur. Mantan Komandan Komando Pusat AS, David Petraeus, mengatakan hal yang sama kepada The Hill. Saat ini, kami tidak terlalu khawatir tentang pertahanan udara dan balistik Iran. Selama Anda tetap berada di atas jangkauan senapan mesin berat, itu berarti Anda benar-benar dapat menghujani mereka dengan tembakan. Supremasi udara telah tercapai, katanya. Dan itu berarti kedatangan USS George H.W. Bush di Mediterania sangat masuk akal. AS tidak membutuhkan lebih banyak F-35 daripada yang sudah dimilikinya. Jet-jet yang sudah dikerahkan dapat melakukan tugas siluman untuk melumpuhkan sisa-sisa pertahanan udara Iran. Itu akan membuat kelompok kapal induk terbaru yang telah tiba untuk menyerang target di Iran berada di jalur yang mudah dengan pesawat tempur generasi keempatnya. Pendekatan berlapis, yaitu mengutamakan siluman dan kemudian serangan besar-besaran, inilah yang menyebabkan angka yang kami minta Anda ingat sebelumnya. Apakah Anda ingat? Lebih dari 3.000 serangan yang dilakukan oleh AS sejauh ini. Dan menurut Afterburner, kedatangan USS George H.W. Bush di Mediterania dapat menyebabkan ribuan serangan lagi dalam waktu dekat. Kemungkinan angka itu akan berlipat ganda atau 3 kali lipat dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Afterburner menambahkan, ini akan terus memberikan tekanan pada rezim. Penyebutan rezim Iran membawa kita ke topik terakhir yang akan kita bahas dalam video ini, apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini, Iran melakukan apapun yang bisa dilakukannya untuk keluar dari situasi yang dihadapinya. Meskipun jelas ada keretakan internal yang menyebabkan responsnya salah urus dan membingungkan. Pada tanggal 8 Maret, Al Jazeera melaporkan bahwa Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, telah menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara Teluk Tetangga atas pemboman mereka sebagai tanggapan terhadap operasi Epic Fury. Meskipun upaya ini tampak lemah untuk mengambil hati negara-negara yang telah lama diintimidasi Iran, permintaan maaf tersebut pada dasarnya ditarik kembali beberapa jam kemudian di tengah serangan Iran terhadap target di Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di antara lainnya. Saat ini, tampaknya Iran tidak tahu arah. Dan dengan pengangkatan putra kedua mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru negara itu, tampaknya kesetiaan fanatik kepada rezim masih akan dituntut, meskipun kemungkinan besar tidak akan tercapai di Iran. Trump telah menyebut pengangkatan itu tidak dapat diterima, yang menunjukkan bahwa AS akan terus menyerang Iran dengan keras. Panglima baru ini akan berada di ambang kesancuran, karena sulit untuk melihat bagaimana ia dapat mencapai apapun selain bersembunyi di bunker setelah negaranya sendiri baru saja menargetkannya. Rezim penguasa Iran jelas berada dalam kekacauan saat ini. Adapun AS, mereka akan terus melanjutkan. Trump mengatakan bahwa ia tidak menginginkan apapun selain penyerahan tanpa syarat dari rezim Iran, dengan Bloomberg menambahkan bahwa Presiden AS tampaknya telah kehilangan minat untuk menawarkan kesepakatan nuklir sebagai jalan keluar bagi Iran. Waktu untuk membuat kesepakatan itu tampaknya telah berlalu, dan jelas bahwa AS ingin sangat mempengaruhi arah Iran di masa depan. Setelah itu, dengan pemilihan yang hebat dan dapat diterima, kami dan banyak sekutu serta mitra kami yang luar biasa dan sangat berani akan bekerja tanpa lelah untuk membawa Iran kembali dari ambang kehancuran, menjadikannya lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat secara ekonomi dari sebelumnya. Demikian pernyataan Trump dalam unggahan media sosial pada 6 Maret. Ini mencakup rencana yang telah ia susun setelah rezim Iran jatuh. Jadi, kedatangan USS George H.W. Bush di Mediterania adalah sebuah sinyal. Iran masih belum memahaminya. AS akan terus melakukan pengeboman dan sedang membangun kekuatannya agar semakin kuat. Saat ini, tampaknya satu-satunya jalan keluar bagi rezim Iran adalah menyingkir dan membiarkan AS membawa perubahan di negara tersebut. Sampai itu terjadi, pesawat tempur generasi keempat di kapal induk super terbaru yang AS kirim ke Iran akan menyerang dengan keras dan cepat, merampas semua yang menurut Iran dapat digunakan untuk mencapai tujuannya dalam perang ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.